Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah game tentang nanam bunga di kebun bisa jadi fenomena global yang isinya ngelawan zombie? Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam kisah seru di balik Plants vs. Zombies. Percaya deh, pertempuran di halaman belakang rumah ini jauh lebih heboh dari sekedar motong rumput. Pertanyaannya aja udah kedengaran aneh kan? Gimana coba ide gila tentang tanaman yang lawan zombie bisa-bisanya merebut hati jutaan orang di seluruh dunia? Jawabannya, ternyata jauh lebih seru dan kompleks dari yang kita bayangin. Justru karena konsepnya yang absurd inilah, ceritanya jadi menarik banget. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana benih ide yang kelihatannya mustahil ini bisa tumbuh jadi pohon raksasa di industri game. Oke, setiap ide hebat pasti punya awal yang unik. Mari kita mundur sedikit, kembali ke akarnya, buat cari tahu dari mana sih asal-usul game ini dan siapa otak di baliknya. Percaya atau enggak, semua ini berawal di bawah air. Penciptanya, George Van, awalnya itu mau bikin sequel dari game simulator ikan buatannya, Insaniquarium. Rencananya sih game itu bakal fokus ke pertahanan akuarium dari serangan alien. Yap, alien. Inspirasinya itu kayak resep masakan paling aneh sedunia, tapi hasilnya jenius. Coba bayangin aja, kita campurin simulator ikan, strategi tower defense dari Warcraft 3, taktik kartu dari Magic the Gathering, dan semangat bertahan hidup dari film klasik. Hasilnya, sesuatu yang benar-benar baru dan nggak kepikiran sebelumnya. Jadi awalnya musuhnya itu alien, sampai akhirnya sebuah sketsa mengubah segalanya. Waktu George Van ngegambar apa yang dia sebut sebagai zombie yang sempurna, seluruh konsep game langsung belok arah. Judulnya bahkan sempat Lawn of the Dead, plesetan cerdas dari judul film horor legendaris. Nah, ini bagian lucunya. Mereka beneran loh coba minta izin ke maestro film zombie, George A. Romero, buat pakai judul itu. Dan ditolak. Ironisnya, penolakan itulah yang bikin mereka terpaksa pakai nama sementara yang sekarang kita kenal semua, Plants vs. Zombies. Oke, idenya udah dapet nih. Sekarang gimana caranya tim pengembang mengubah konsep unik ini jadi sebuah game yang bikin kita semua ketagihan main berjam-jam? 3,5 tahun. Selama itu loh, sebuah tim kecil menyempurnakan setiap detail kecil dari game ini. Untuk game yang kelihatannya simple banget, durasi ini nunjukin betapa seriusnya mereka buat menciptakan pengalaman yang sempurna. Inilah inti dari pesonanya, gameplay yang super sederhana. Kumpulin matahari, tanam tanaman, kalahin zombie. Gampang kan? Tapi di balik kesederhanaan itu, ada lapisan strategi yang dalam banget, kayak main catur tapi pakai bunga matahari sama mayat hidup. Ini dia bagian jeniusnya. Game ini nggak ngasih kita buku panduan tebal. Dia ngajarin kita dengan cara langsung nyemplungin kita ke dalam aksi. Setiap level baru itu pelajaran, setiap zombie baru itu ujian. Makanya, game ini pas banget buat siapa aja. Dari yang baru pertama kali main game sampai gamer hardcore sekalipun. Desain cerdas ini kelihatan di tiap karakternya. Pea shooter ya buat nembak, walnut ya buat nahan, semuanya intuitif. Dan ingat gak pas pertama kali zombie pelompat galah dengan gampangnya ngeloncatin walnut kebanggaan kita? Itu bukan cuma momen kaget, itu adalah pelajaran desain game yang brilian. Dengan pondasi yang sekokoh ini, gamenya siap menyebar kayak wabah zombie yang seru tentunya. Yuk kita lihat gimana game ini menaklukkan dunia. Inovasi ini nyebarnya cepet banget. Cuma dalam 2 tahun, kamu bisa ngelawan zombie di PC pas istirahat makan siang, di konsol setelah makan malam, atau di HP pas lagi nunggu bus. Game ini ada di mana-mana, buat semua orang. Angkanya bener-bener luar biasa. Di App Store iOS aja game ini ngasilin lebih dari $1 juta cuma dalam 9 hari pertama. Di zaman awal-awal game mobile, angka segitu bukan cuma sukses, tapi udah kayak gempa bumi. Biar kebayang ya, game kecil tentang nanam bunga ini, penjualannya ngalahin raksasa kayak Bejeweled dan Peggle dari developer yang sama. Ini ibaratnya kayak band indie baru yang album perdananya langsung lebih laku dari album bintang rock papan atas. Sukses secara komersial itu baru setengah cerita. Para kritikus juga jatuh cinta sama game ini. Mereka ngasih lebih dari 30 penghargaan Game of the Year. Mereka semua muji perpaduan sempurna antara strategi, pesona, dan kemudahan aksesnya. Ini bukti kalau game ini emang sebuah mahakarya. Tapi kesuksesan besar seringkali datang barengan sama perubahan besar juga. Mari kita masuk ke babak selanjutnya dari kisah ini dan lihat gimana warisan game ini terus tumbuh dan berkembang sampai sekarang.
Kesuksesan kayak gini jelas menarik perhatian para raksasa. Electronic Arts atau EA datang dan membeli PopCap dengan harga yang fantastis. Momen inilah yang membawa franchise Plants vs. Zombies ke panggung dunia yang jauh lebih besar lagi. Tapi, di saat franchise ini melesat ke level korporat, ada satu pertanyaan yang menggantung. Gimana nasib sang jenius kreatif yang memulai semuanya? George Fenn. Setahun setelah akuisisi, Fenn diberhentikan dari perusahaan. Dia kemudian secara terbuka bilang kalau dia nggak setuju dengan model freemium di sequelnya. Sebuah model yang sering dikritik karena lebih mentingin keuntungan daripada pengalaman bermain. Walaupun dia nggak pernah secara langsung menghubungkan dua kejadian itu, ceritanya jadi pengingat akan benturan antara visi kreatif dan realitas bisnis. Pada akhirnya, Fenn kembali ke akarnya dan menciptakan game indie baru. Di sisi lain, franchise Plants vs. Zombies-nya sendiri meledak jadi sebuah universe yang luas di bawah EA. Ada sequel, game tembak-tembakan, bahkan sampai buku komik. Ide sederhana tentang mempertahankan halaman belakang rumah itu sekarang udah jadi kerajaan media yang masif. Jadi, apa sih yang bikin ide sesederhana ini bisa bertahan lama banget? Mungkin jawabannya ada di perpaduan ajaib antara pesona yang unik, gameplay yang gampang dimainin semua orang, dan strategi yang nggak ada habisnya. Kisah Plants vs. Zombies adalah bukti bahwa ide terbaik itu seringkali bukan yang paling rumit, tapi yang paling imajinatif. Sebuah ide yang seperti tanaman yang dirawat dengan baik, punya akar yang kuat untuk tumbuh melampaui mimpi terliar penciptanya.